we will explain related teori tingkat bunga. Pengertian dasar teori tingkat bunga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suku bunga adalah tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang. Bunga adalah imbal jasa atau pinjaman uang, imbal jasa cipal, persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Jika dikaitkan dengan materi atau bahasan pokok yang akan kami bahas, jadi tingkat bunga atau suku bunga atau interest rate adalah suatu konsep yang dikenal dengan imbal hasil hingga jauh tempo atau year to maturity merupakan ukuran suku bunga yang paling akurat. Yield to maturity adalah apa yang dimaksud para ekonomi ketika mereka menggunakan istilah suku bunga. Teori tingkat bunga dibedakan menjadi dua, teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik menjelaskan di mana uang hanyalah mempengaruhi harga barang. Teori Keynesian menjelaskan di mana uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi atau GNP. Teori klasik. Menurut teori klasik, teori tingkat bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Teori Keynesian. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Teori klasik. Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan. Investasi juga tergantung atau merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar. Untuk dana investasi tersebut, yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana atau cost of capital. Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. Asumsi teori klasik. Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan full employment. Dalam keadaan full employment, itu seluruh kapasitas produksi sudah dipergunakan penuh dalam proses produksi. Oleh karena itu, kecuali meningkatkan efisien dan mendorong terjadinya spesialisasi pekerjaan, uang tidak dapat mempengaruhi sektor produksi.
Dengan perkataan lain, sektor moneter dalam teori ekonomi klasik terpisah sama sekali dari sektor real dan tidak ada pengaruh timbal balik antara kedua sektor tersebut. Mengapa ada tingkat bunga? Karena bunga adalah harga dari penggunaan loanable fund, dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Sebab menurut teori klasik, bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Seandainya ada pasar loanable fund, maka terbukalah baginya kemungkinan untuk memilih pola konsumsi yang tidak harus sama dengan pola pendapatannya. Pada tingkat bunga yang berlaku, ia bisa meminjamkan sebagian dari pendapatannya dalam D1 dan akan memperoleh kembali uang yang dipinjamkannya pada awal periode 2 atau pokok plus bunganya, dan selanjutnya siap untuk digunakan untuk konsumsi dalam periode 2. Keynesian Liquidity Preference. Teori Keynes tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Menurut teori Keynes, ada 3 motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. 3 motif ini yang merupakan sumber timbulnya permintaan akan uang yang diberi nama liquidity preference, yaitu bahwa permintaan akan uang menurut teori Keynes berlandasan pada konsep bahwa orang pada umumnya menginginkan dirinya tetap liquid untuk memenuhi 3 motif tersebut. Memegang uang tunai atau rupiah sekarang menjamin likuiditas pada orang tersebut. Preferensi atau keinginan untuk tetap liquid atau oleh sebab itu diberi nama liquidity preference. Inilah yang membuat orang bersedia membayar harga tertentu untuk penggunaan uang. Kemudian, tingkat bunga. Tingkat bunga diantaranya tingkat bunga murni, premi risiko, dan biaya transaksi. Tingkat bunga nominal, tingkat bunga real, tingkat bunga jangka pendek, dan tingkat bunga jangka panjang. Baiklah, yang pertama, mari kita bahas apa itu tingkat bunga murni, premi risiko, dan biaya itu sendiri. Dalam dunia imajiner tersebut, tingkat bunga yang ada adalah tingkat bunga murni, pure interest rate. Adanya risiko ini tentu harus diperhitungkan oleh kreditor atau calon kreditur dalam transaksi yang direncanakan. Apabila kreditur merasa yakin 100% bahwa si debitur pasti akan membayar tepat pada waktunya segala kewajibannya, maka risiko tersebut adalah 0.
Tingkat bunga nominal ini sebenarnya adalah penjumlahan dari unsur-unsur tingkat bunga itu sendiri, yaitu tingkat bunga murni atau pure interest rate, premi risiko, risk premium, biaya transaksi, transaction cost, dan premi untuk inflasi yang diharapkan. Jadi, Rn bintang sama dengan Rm bintang N plus Rp bintang plus RT bintang plus RI bintang. Lantas, bagaimana dengan tingkat bunga real? Tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal minus laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama. Tingkat bunga real yang diharapkan adalah yang relevan dalam memutuskan apakah mereka akan mengadakan transaksi pinjam-meminjam atau tidak. Teori ini adalah dari Irving Fisher yang juga pencetus Equation of Exchange, dan namanya terkait dengan konsep time preference yang telah kita bahas sebelumnya. Apakah tingkat bunga real akan mengalami penurunan jika terjadi inflasi? Dalam jangka panjang, tingkat bunga real tidak dipengaruhi oleh laju inflasi. Apabila laju inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga meningkat. Dan sebaliknya, apabila laju inflasi turun, maka tingkat bunga nominal juga menurun. Dan yang terakhir, tingkat bunga jangka panjang dan pendek. Pada setiap saat di dalam suatu perekonomian, kita bisa mendaftar semua tingkat bunga untuk pinjaman dengan berbagai jangka waktu, mulai dari yang paling pendek sampai dengan yang paling panjang. Dan kita akan memperoleh daftar yang disebut struktur. Struktur tingkat bunga menurut jangka waktu atau term structure of interest rate. Kemudian, teori varietas tingkat bunga. Teori varietas tingkat bunga adalah salah satu teori yang penting mengenai penentuan tingkat bunga dalam sistem devisa bebas, yaitu apabila penduduk masing-masing negara bebas memperjualbelikan devisa. Selanjutnya, fungsi tingkat bunga. Fungsinya yang pertama sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya. Yang kedua, tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.
Yang ketiga, tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang berada dalam satu perekonomian. Dan yang keempat, pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan produk. Sebagai akibatnya, tingkat suku bunga dapat digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi. Adapun faktor-faktor tingkat suku bunga. Yang pertama, adanya target laba yang diinginkan. Yang kedua, kualitas jaminan. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Yang keempat, jangka waktu. Dan yang kelima, reputasi perusahaan. Yang terakhir yaitu produk yang komparatif. Baiklah, sekian dari kami mengenai teori tingkat bunga. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.